Pemirsa Jogja Istimewa Televisi di mana saja berada, hari ini Jogja Istimewa Televisi dan Forum Kusuma Negara kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang jurnalis dan juga seorang novelis. Oke, kita akan berbicara dengan Bung Toto Sugiarto. Dengan beberapa karyanya telah terbit di beberapa media dan beberapa novelnya juga telah mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada suatu waktu, Seno Gumilo Aji Dharma telah mengatakan, ketika jurnalisme diberangus, maka sastra harus berbicara. Hari ini kita akan tanya dengan Bung Toto Sugiarto. Bung Toto, menurut Bung Toto, sejauh mana kepentingan sastra dalam mensikapi kehidupan yang hari ini sedang terjadi? Ya, terima kasih Mas Aji dari pertanyaan itu dan tadi prolog dari Seno ya. Ya memang pada masa-masa tertentu terjadi sesuatu yang istilahnya kemudian orang untuk berbicara dengan jujur itu menjadi terancam misalnya gitu ya. Nah pada masa represif Orde Baru itu terjadi seperti itu, kemudian di kalangan seniman ini terutama sastrawan punya cara untuk tetap bisa menyampaikan gagasannya ya, yaitu dengan karya sastra yang dikemas secara simbolik, mungkin juga fiktif meskipun idenya dari kasus-kasus aktual pada masa itu gitu. Nah, tentu apakah kemudian hanya setelah Orde Baru kemudian tumbang, apakah kemudian sastra tidak diperlukan lagi gitu kan? Ya, saya kira tetap diperlukan banyak masih banyak masalah-masalah dalam kehidupan ya. Nah itu sastra bisa dan sastrawan bisa menawarkan ide-ide alternatifnya gitu. Saya kira tetap diperlukan ya untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Gitu, Mas. Oke, Mas Toto, kalau kita berbicara peta sastrawan di daerah istimewa Yogyakarta, barangkali Mas Toto yang selama ini bergelut juga jurnalis dan juga sastrawan, bisa memberi gambaran kepada pemirsa bahwa banyak sastrawan yang ada di Jogja dan sejauh mana karya-karya sastrawan yang ada di Jogja itu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, terlebihnya bagi kebijakan barangkali. Ya. Kalau dari petanya mungkin bisa misalnya pada era-era 60-an akhir gitu terutama, dan mungkin sebelumnya juga ya, itu bisa nanti kita lacak dari arsip dan dokumentasi. Nah, untuk kebermanfaatannya saya kira khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta misalnya, sastrawan akan di dalam karyanya itu akan mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya satu contoh, sudah mungkin 4 kali Dinas Kebudayaan DIY itu mengadakan lomba novel Jawa berbahasa Jawa. Nah, di antara novel-novel itu ada yang misalnya mengungkap tentang Pulung Gantung di Gunung Kidul, itu penulisnya Mas Iman Budi Santoso. Nah, di sana secara tidak langsung sebetulnya Mas Iman itu atau sastrawan itu ingin memberikan alternatif-alternatif atau ide-ide untuk penyelesaian masalah-masalah. Nah, apakah Pulung Gantung disebabkan oleh mitos atau mungkin ada faktor ekonomi, kemiskinan misalnya. Nah itu di dalam sastra kita bisa mengambil ide-ide yang ditawarkan oleh salah satu atau beberapa sastrawan. Gitu. Nah artinya karya sastra atau sastrawan sebetulnya itu ya, di dalam karyanya tidak kemudian hanya ngoyoworo atau khayalan ya, tapi juga dengan melakukan riset. Dan ternyata memang cerita dari latar belakang dari penulisan
Pulung Gantung itu juga berdasarkan hasil risetnya Mas Iman gitu. Nah, dari itu kemudian artinya bahwa sastrawan mungkin hanya bisa melalui karya ya, karya sastra yang kemudian dikategorikan fiksi, tapi tadi bahwa prosesnya itu, proses penulisannya dari riset, dari data-data yang ada, dan dari mengolah mitos-mitosnya juga gitu. Tentu banyak contoh lain ya yang juga secara nasional mungkin yang kita kenal dengan misalnya potret pembangunan dalam puisi. Nah, di sana bagaimana Rendra pada era itu ya, menguatnya Orde Baru, banyak dia menulis apa yang disebut puisi sebagai pamflet sosial gitu. Nah, di situ jelas apa sih yang menjadi tuntutan atau keinginan sastrawan yang mewakili suara masyarakatnya gitu. Saya kira di situ manfaatnya dari karya-karya sastra terhadap kehidupan masyarakat dan sosial pada umumnya. Oke, Mas Toto. Kalau dari pengalaman Mas Toto berinteraksi dengan para sastrawan dan Mas Toto sendiri seorang novel tentu melakukan riset sebelum menjadi sebuah karya. Permasalahannya sepengetahuan Mas Toto, kalau dia melakukan riset, mungkin nggak karya sastra itu juga menjadi referensi, sumber referensi, sehingga hari ini kan pemaknaan karya sastra hanya lebih pada fiksi. Padahal kalau kita berbicara riset, itu kan science fiksi. Boleh nggak dalam dunia akademik gitu atau dalam dunia apapun, sehingga karya sastra ini bisa disandingkan dengan karya-karya ilmiah yang lain. Menurut Mas Toto bagaimana? Ya, bisa. Saya kira misalnya ada buku yang non sastra, buku biografi ya, misalnya tentang Muhammad Bondan itu memoir. Dalam buku itu dia mengisahkan tentang kehidupannya di masa awal-awal kemerdekaan itu di Australia. Bagaimana saya lupa kepanjangannya, tapi disingkatnya itu Chen Kim. Bagaimana Chen Kim ini dan Muhammad Bondan itu sebagai sekretaris jenderalnya mengumumkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, pada masa itu sulit ya untuk membuka informasi itu, terutama untuk ke luar negeri. Nah, Muhammad Bondan ini berada di Australia, tugasnya untuk menyampaikan itu. Kemudian dia pada era-era selanjutnya dijadikan tahanan di GUL gitu. Nah, tapi kemudian di dalam karya sastra itu ada novel yang berjudul Debu Cinta Bertebaran. Itu pengarangnya Ahdiat Kartamiharja. Nah, pada waktu saya membaca novel Debu Cinta Bertebaran ini, saya pikir itu fiksi, karya fiksi semata. Tokohnya berada di Australia, si aku itu menceritakan wartawan. Nah, tetapi setelah saya membaca memoir Muhammad Bondan itu, saya jadi ngeh bahwa sebetulnya memang ada periode mungkin termasuk Ahdiat itu juga berperan aktif ya, menjadi bagian dari Chen Kim tadi mungkin loh ya. Tapi artinya bahwa sebenarnya sastra itu tadi Mas, ada referensi ininya ya, referensi aktualnya pada masa itu. Dan itu baru bisa kita pahami setelah kita membaca buku yang lainnya yang kebetulan setting waktunya sama gitu ya. Saya kira itu salah satu contoh ya. Nah, kepentingannya dengan untuk sebagai referensi ilmiah tadi ya, bisa artinya bisa menjadi cucuk lampah kita untuk menjadi panduan kita bagaimana karya sastra ini kemudian memang bernilai saintifik ilmiah ya. Juga ada misalnya karya-karya yang kemudian mungkin karena dikemas secara simbolik menjadi mitos, tapi sebetulnya
penulisnya itu ya ini apa kalau dirujuk dengan peristiwa-peristiwa ilmiahnya nyangkut gitu. Saya kira gitu ya. Oke, Mas Toto. Kalau kita berbicara daerah istimewa Yogyakarta, kalau kita berbicara Yogyakarta, saya kira daerah ini tidak bisa terlepas dari dinamika konteks kreativitas dalam hal ini para sastrawan, dunia kepenyairan, dan sebagaimana. Kita bisa menemukan satu tokoh yang menurut saya fenomenal hari ini, yaitu Umbulan Duparange. Ya. Yang waktu itu ditugaskan menjadi presiden Malioboro. Malioboro. Permasalahan berikutnya adalah generasi hari ini apakah tahu tentang hal itu? Sehingga kalau tahu tentang hal itu kan bisa menjadi motivasi untuk melakukan kerja-kerja kreatif juga. Menurut Mas Toto, bagaimana hal-hal yang masa lalu, kita tidak berbicara romantisme, tetapi bisa memberikan spirit bagi generasi hari ini untuk membuat sesuatu. Dalam konteks ini apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi artinya mungkin supaya alur sejarah dan proses kreatifnya tidak terputus ya, sepeninggal Umbulan Duparange ke Bali. Ya, saya kira banyak cara ya, terutama untuk generasi milenial ya. Ya mungkin mereka secara mandiri mungkin searching ke googling ya melalui internet dan menemukan nama itu ya, Umbulan Duparange Persada Studi Club. Nah, tetapi kemudian kalaupun mereka berkreasi sendiri, nah mungkin masih kurang ya. Artinya ada rasa ingin tahu dari generasi milenial ini ya terhadap kehidupan sastra Jogja pada masa-masa itu, 60-an akhir ya. Nah, sampai era saat ini kebetulan yang kemarin masih aktif itu Mas Iman Budi Santosa, tapi kemudian Mas Iman meninggal. Dan sekarang tinggal beberapa ya sastrawan yang pernah tergabung di PSK itu. Nah di sini mungkin ya semacam keterpanggilan dari generasi setelahnya untuk bisa mengumpulkan kembali data-data, dokumentasi karya, termasuk karya bagaimana proses perjalanannya. Mungkin tiap-tiap penyair itu ada perubahan di dalam ekspresi ya, perubahan tema atau mungkin gaya yang tidak tercatat sebelumnya oleh media, oleh mungkin penerbit dan mungkin media elektronik juga. Nah, itu mungkin yang kemudian beberapa waktu yang lalu juga teman-teman melontarkan ide perlunya pusat dokumentasi, perlunya museum sastra gitu. Nah itu saya kira bisa menyatukan, mengintegrasikan masa lalu yang bisa ditilik lagi gitu ya untuk dipelajari teman-teman atau angkatan muda itu. Saya kira salah satunya itu dengan bagaimana mengumpulkan ini karya-karya senior, selain juga menerbitkan ya karya-karya tersebut untuk menjadi kajian dan proses kreatif bagi teman-teman yang lebih muda gitu. Pusat dokumentasi mungkin museum juga tidak menutup kemungkinan. Dengan adanya itu kita bisa ternyata yang terjadi pada masa lalu ya, dinamikanya tadi ya, jadi tahu gitu. Saya kira bisa seperti itu arahnya ya. Jadi intinya menurut Mas Toto perlu museum sastra? Saya kira perlu ya, seperti teman-teman sastrawan sendiri saya kira perlu untuk bahan
referensinya kan, bagaimana pengarang-pengarang masa lalu dalam berkarya, bagaimana cerita-cerita kehidupan sehari-harinya ya, anekdot-anekdotnya mungkin. Nah itu saya kira, dan tadi untuk kepentingan riset juga bahwa bagaimana sebetulnya kehidupan masa lalu, kalau misalnya saya ingin menulis tentang Jogja pada era 60-an misalnya. Nah, itu kan kita membutuhkan data ya. Data untuk jadi referensi tentang kehidupan Jogja di tahun tersebut misalnya gitu. Nah, dengan adanya museum itu atau pusat dokumentasi, saya kira bisa jadi tempat kita melacak itu. Itu di kalangan sastrawan sendiri saya kira juga memerlukan gitu. Apalagi mahasiswa sastra yang ingin menulis skripsi tentang sastrawan, tentang karyanya, mungkin tentang kehidupan sosialnya gitu. Saya kira perlu. Pemirsa, setiap kreator selalu meninggalkan artefak yang berbentuk karya. Tetapi permasalahannya, siapa yang akan memelihara karya itu? Museum Sastra menjadi penting, menjadi bagian dari jejak para kreator itu. Salam jumpa, Jogja Istimewa Forum Kusumanegara. Selamat melakukan aktivitas apa saja. Terima kasih, Mas Toto Terima Sugiarto. kasih, sama-sama Mas Aji.